Shalom FLCC. It's been a long time since I preached, so I hope you support me by being enthusiastic. Alright, let's pray first. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Kami menghargai setiap kesempatan itu. Dan sekarang kami ingin menghargai firman Tuhan juga dengan mendengarkannya dengan baik. Sebagai seorang murid mencatat firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat menjadi seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Kami percaya kami akan melihat buah dihasilkan dari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. You may be seated. Silahkan duduk. Oke, sudah mau akhir tahun. Apa kabarnya? Gimana resolusi tahun 2024? Ya, dari semua resolusi apakah tercapai at least satu? Tercapai? Ya. Oke, first I wanna thank you. Gue mau berterima kasih, ya mungkin terutama kepada pelayan dan pemimpin di tempat ini. Karena gue sudah diizinkan untuk libur dari pelayanan kemarin selama 3 bulan kurang lebih dari Agustus. Jadi ini sudah cukup lama gue share firman di sini. Semoga gue tidak canggung, asik gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau lupa, nama gue Joshua. Gue kebetulan youth pastor di sini, gitu. Umur gue 27, gue kerja di suatu perusahaan, jadi gue bukan full time di gereja, gitu ya. Oke, pertanyaan buat teman-teman di sini adalah, siapa di sini yang sudah melayani lebih dari setahun? Sudah melayani lebih dari setahun. Setahun? Oh nggak banyak? Angkat yang tinggi dong, biar gue bisa lihat gitu. Lebih dari setahun, melayani lebih dari setahun. Oke, angkat tangan, oke. Kalau gitu berikutnya gue langsung agak jauh aja, melayani lebih dari 5 tahun, angkat tangan. Lebih dari 5 tahun, boleh angkat tangan. Yang tinggi dong, yang tinggi. Oke, semakin sedikit. Oke, berikutnya lebih dari 10 tahun. Boleh angkat tangan? 1, 2. Kristen aja belum gitu ya. Ups, direkam lagi. Coba angkat tangan seberapa banyak? Oke. Lebih sedikit. Sekarang lebih dari 15 tahun. 1, 2, 3, 4. 5, oke, sangat sedikit. 5 orang dari ya berapa ratus pun yang ada di sini gitu ya. 5 orang, gak banyak. Dan gua salah satu di antara orang-orang itu, karena gue udah melayani, ini gue mencoba mencari dokumentasinya gitu ya. Jadi dulu ada masa-masanya gue singer guys. Dan kenapa, kalau mungkin teman-teman bertanya, kenapa orang kayak gue bisa jadi singer? Karena gue singer untuk kids, mereka gak peduli suaranya bener atau kagak. Mereka gak peduli, they just wanna have fun, right? Atau bahkan gak peduli gitu ya apa yang ada di depan. Nah, jadi gue udah pelayanan itu, ini singer kurang lebih mungkin gue 12-13 tahun. Tapi sebenarnya gue udah jadi bagian dari choir itu apa? Paduan suara dari umur sekitar 6-7 tahun. Jadi kalau dihitung bahkan dari choirnya, paduan suaranya, gue udah kurang lebih mungkin 20 tahun melayani. Di usia gue 27, gue 20 tahun melayani. That's how I grew up at the church, okay? It shows gitu ya. Kalau teman-teman punya mata spiritual gitu ya, mata spiritual, ini di kaki gue sekarang ada rantai terhubung ke GBWTC gitu ya. Ya kan? Jadi seperti itu kurang lebih kehidupan saya. Kerja, pelayanan, nothing in between. Nah, hari ini secara spesifik gue mau ngomong ke 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah yang akan atau baru melayani. Dan yang kedua adalah yang sudah melayani, terutama yang melayaninya sudah beberapa waktu lamanya gitu ya. Bukan cuman setahun, tapi mungkin udah 3 tahun, 5 tahun gitu. Karena ada 2 hal yang berbeda dari 2 kelompok orang ini. Gue akan bahas dari yang pertama, dari yang akan
atau baru melayani. Kita banyak bahas soal pelayanan di series ini dan kita encourage buat teman-teman pelayanan. Di satu sisi, di sini gue ingin menyampaikan kebenaran mengenai pelayanan. It's the hard truth, oke? Karena teman-teman perlu menyesuaikan ekspektasi teman-teman terhadap pelayanan dengan realita yang ada. Karena gue gak mau teman-teman masuk dengan ekspektasi yang salah. Gue akan kasih sebuah perumpamaan. Di sini ada restoran yang bagus, mewah gitu ya. Sebentar, ini buat yang paling depan agak terlalu dekat nggak? Perlu dimundurin? Sebenarnya ya. Udah cukup oke? Ini ada restoran yang bagus, yang mewah. Bayangkan teman-teman datang ke sini, teman-teman makan, satu orang bayar 1 juta. Oke, bayangin, harus reserve dulu, telepon dulu, karena kalau nggak akan disambut. Bayangin nih, 1 juta per orang harus reserve dulu. Teman-teman masuk sebagai pengunjung, bayar. Kira-kira waktu masuk restorannya gimana? Apa yang akan dikatakan oleh pelayannya? Selamat datang Bapak Jeremy gitu ya. Kami sudah menantikan kehadiran Bapak, silakan masuk. Meja Bapak sudah tersedia di sini gitu kan. Selamat datang Ibu Elisa, silakan masuk. Ya, meja Ibu sudah tersedia di sini. Jika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, silakan ngomong ke saya dan saya akan melayani Bapak. Akan melayani Ibu. Wah, servisnya mantep gitu ya. Dan kita lihat dekorasinya indah, bener gak? Dan makanannya udah bayar 1 juta. Kalau gak enak, gua kata sih ke Padang seberang gitu kan. Ngapain? Jadi pasti enak. Wah, kita makan puas gitu ya. Terus mungkin dijelasin, this is a 10-course meal. Chefnya nyamperin kita. Ini ada langsung dari local produce. Yang terbaik dari mereka punya. Hanya itu yang kita ambil. Wah. Terus teman-teman terinspirasi, teman-teman berpikir, keren banget nih restoran. Gue sekarang mau coba ngelamar ke restoran itu, mau kerja di restoran itu. Nah, yang tadinya kalau sebagai pengunjung, teman-teman masuk dari mana? Dari pintu depan. Ada yang nyambut, bener gak? Pelayannya, selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Didudukin ke meja. Lalu sekarang teman-teman bekerja untuk restoran itu. Masuknya dari pintu belakang. Apakah ada yang nyambut? Selamat pagi, selamat malam Bapak. Ada yang nyambut? Nggak ada. Terus kalau udah datang, teman-teman harus bekerja. Yang tadinya dilayanin, bisa makan enak. Terus sekarang malah disuruh-suruh buat kerja. Nah, terus bahkan bukan cuma itu. Mungkin ini kurang lebih gambarannya. Kalau di luar, di restorannya, di tempat duduknya kelihatannya mewah, megah. Yang waktu dilihat dapurnya, rame banget. Ribut, berisik, bahkan ada orang teriak-teriak. Ting, 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 pesanan buat meja 12 belum kelar, mana lu cepet masaknya. Lu ngapain diem di sini, keluar, keluar, sajin, sajin. Bener atau enggak? Sekarang gue tarik. Ada orang datang ke gereja sebagai pengunjung, jemaat. Wah, menikmati musiknya. Keren banget gak sih tadi musiknya? Multimedianya, ini LED, layar, mahal, cakep. Terima kasih Pak Wiryo dan pemimpin-pemimpin gereja. Ruangan ber-AC, bisa tidur. Enak banget. Di rumah kalau gue nyalain AC perlu hitung-hitungan sama nyokap. Di sini, waduh, ya kan, kedinginan. Terus kita di-encourage buat pelayanan, terus kita sign up. Oke, Ci, Kak, aku mau pelayanan. Berarti ada perubahan. Dari yang tadinya kita masuk dari pintu depan, jadi masuk dari pintu belakang. Terus ada yang orang waktu masuk ke pintu belakang, kaget. Kok pelayanan kayak gini? Katanya orang Kristen.
katanya mengikuti Yesus. Terus bahkan mengancam, gue nanti mau keluar dari gereja. Here's the thing, teman-teman bukan pengunjung lagi. Tapi teman-teman adalah pekerja. Teman-teman datang, kalau teman-teman melayani berarti untuk melayani, bukan dilayani. And you know what? Kenapa dapur berisik? Karena itu dapur. Kalau nggak berisik, maka tidak ada pekerjaan yang bisa selesai. Jadi terkadang ada orang datang pelayanan bingung, kok gue ditegur kalau standarnya nggak sesuai, kok gue dimarahin kalau gue telat bangun buat doa persiapan. Teman-teman tahu kenapa? Because we need to get things done. We want to serve the congregation with excellence. And sometimes, nggak selalu, tapi kadang kita perlu tegur, kita perlu marahin agar standarnya nggak turun. Jadi teman-teman yang baru pelayanan, gue minta punya ekspektasi ini. Bahwa jangan masuk pelayanan dengan mindset pengunjung. Masuk ke pelayanan dengan mindset pekerja. The attitude within the kitchen enables us to get things done. Kalau enggak gerejanya enggak tambah besar. Kita bisa, dulu awal-awal kita mulai kita hanya ada kurang lebih 40 dan sekarang ada kurang lebih 200. Bisa berkembang karena kita melayani. Dengan excellent. Kebayang gak tiap minggu kita mulai ibadah, kalau teman-teman perhatian, jam 9 tepat. Jam 11 tepat. Bisa bayangin gak kalau kita bilangnya jam 11 tapi mulai jam 11.15? Ngapain nih gereja? Gue udah datang on time malah mulai telat. Benar gak? Akan mengecewakan. Lalu berikutnya kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang sudah melayani. Orang yang sudah melayani karena udah beberapa waktu lamanya bisa mulai kehilangan esensi atau nyawa dalam pelayanan. Kata-kata seperti bosan, lelah, burn out gitu ya. Itu mungkin keluar karena udah beberapa lamanya melayani. So today we're going to deep dive into this topic, into this stuff. Are you ready? Yes. Tadi itu masih pembuka, oke? Appetizernya. Sekarang kita akan langsung buka Alkitab kita dari kitab Filipi. Let's open the Philippians. But first, I want to set the context, okay? I'm gonna read mostly from the Message translation di sini. Oke, ayatnya semua udah ada di depan, teman-teman bisa baca juga. Gua akan bacakan. Oke, Philippians 1, verse 1 until 2. Kita mulai dari situ. Dari benar-benar awal buat set konteksnya. Paul and Timothy, both of us committed servants of Christ Jesus, write this letter to all the followers of Jesus in Philippi, pastors and ministers included. Jadi ini ada orang namanya Paulus dan Timotius. Lalu mereka menulis surat kepada pengikut Yesus. Dulu belum ada namanya jemaat atau orang Kristen, belum ada tuh namanya. Pengikut Yesus di Filipi. Menarik, dibilang apa? Pastors and ministers included. Gembala dan pelayan termasuk di dalamnya. Berarti ada sesuatu yang spesifik nih, karena di-mention pastors and ministers included. We greet you with the grace and peace that comes from God our Father and our Master Jesus Christ. Lanjut ke ayat 3 sampai 6. Every time you cross my mind, I break out in exclamations of thanks to God. Each exclamation is a trigger to prayer. I find myself praying for you with a glad heart. Jadi Paulus kalau doain mereka tuh seneng gitu. Pertanyaannya, berarti pengikut Yesus di sana baik atau buruk? Baik ya. Rajin atau malas? Taat atau pemberontak? Ya. Siapa yang gak mau punya orang yang seperti itu? Jadi Paulus seneng kalau doain mereka, seneng deh, ini jemaat baik gitu ya. I am so pleased that you have continued
on in this with us, believing and proclaiming God's message from the day you heard it right up to the present. Ini orang punya konsistensi. Dari waktu Paulus mengabarkan Injil sampai kepada Paulus menulis surat, mereka terus melakukan apa yang Paulus ajarkan. Wow, that's good. There has never been the slightest doubt in my mind that the God who started this great work in you would keep at it and bring it to a flourishing finish on the very day Christ Jesus appears. Lanjut ke ayat 12 sampai 14. Jadi tadi kita udah set konteksnya nih. Ini surat ya kan untuk jemaat di Filipi, jemaat yang baik, dan secara spesifik Paulus juga mau mention pastors and ministers. Nah, apa konteks kehidupan Paulus di saat menulis ini? Judul dari perikop ini, ayat ini, kalau teman-teman baca, judulnya menarik sekali dan gue suka banget. They can't imprison the message. Jadi Paulus mulai dengan judul itu. Terus dia lanjut di suratnya. I want to report to you, friends, that my imprisonment. Paulus lagi di mana? Penjara. Keadaan yang baik atau enggak? Enggak ya. My imprisonment here has had the opposite of its intended effect. Instead of being squelched, the message has actually prospered. Jadi Injil kerajaan bukannya tertahan, malah makin maju, malah makin tersebar. All the soldiers here and everyone else too found out that I'm in jail because of this Messiah. That piqued their curiosity, and now they've learned all about him. Not only that, but most of the followers of Jesus here have become far more sure of themselves in the faith than ever, speaking out fearlessly about God, about the Messiah. Paulus sedang dipenjara, di kondisi yang tidak baik, but you know what? The gospel can keep on shining. So the gospel can keep on shining despite the circumstances of your life. Injil itu bisa tetap terang di dalam kehidupan teman-teman, walaupun teman-teman merasa kehidupan teman-teman lagi redup. Masuk sedikit ke tema Natal kita, so you can use your life as a beacon of hope. Asik. Sweet, smooth sailing, right? Pretty smooth. Jadi saat itu dia menuliskan surat kepada orang Kristen, spesifik disebutin gembala dan pelayan, tambahan satu lagi, di keadaan yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Oke? Apa yang kira-kira Paulus mau sampaikan? Karena pasti berharga terutama untuk pastors and ministers. Okay? Now I'm going to switch to Amplified Version, Philippians 1, verse 21 and 22. Amplified Version. Paulus ngomongin, for to me to live is Christ. He is my source of joy, my reason to live. And to die is gain, for I will be with him in eternity. If, however, it is to be alive here and I am going to go on living, this will mean useful and productive service for me. So, I do not know which to choose if I am given that choice. Paulus nggak tahu apakah dia lebih baik hidup atau mati. Bukan karena suicidal thought, bukan karena mau bunuh diri. Tapi karena Tuhan, kalau aku mati, maka aku bersama Tuhan. That's the greatest joy. Tapi Tuhan, kalau aku ada di bumi, dia bilang, Tuhan, aku tahu aku bisa berguna dan aku bisa produktif mengabarkan Injil. So, I don't know whether to live or to die. It is practically the same to me. Sama aja kok Tuhan.
Dan dia ngomong ini ke jemaat di Filipi. You know that sometimes, ini untuk pastors, ministers, untuk orang-orang yang udah melayani. We need to be reminded that Jesus is still the source of joy and Jesus is the reason to live. Kadang kita udah mulai merasa bahwa pelayanan nih rutinitas, datang ke gereja ini rutinitas, baca Alkitab, aduh buat apa sih, gue udah tamat juga sekali, buat apa tamat yang kedua, ketiga, keempat, toh bakal sama kan, gak berubah ayatnya. Berdoa, ya udahlah berdoa buat diri gue sendiri aja, berdoa buat orang lain, capek, buang waktu. But do you know that the essence of your ministry is Jesus? He is the source of joy. He is the reason for you to live. No matter your circumstances in life. Teman-teman udah pelayanan 10 tahun pun, perlu sadar bahwa Yesuslah yang jadi sumbernya. Karena ketika kita sudah mulai pelayanan bertahun-tahun, kita mulai bisa menjauhkan diri dari Yesus dan menggunakan kekuatan diri kita sendiri untuk melayani. Disitulah bahayanya dari pelayanan. Karena kita nggak lagi menjadikan Yesus sebagai sumbernya. And do you know that your relationship with God is the most important thing there is. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang paling penting. Terkadang kita carried away, kita terbawa dengan kesibukan yang ada di kehidupan ini. Sampai kita lupa. So here's the bottom line for today. Here's the bottom line. That I am first a Christian, then was made a blank. Apa maksudnya? Kita ini menjadi pengikut Yesus terlebih dahulu sebelum kita melayani Tuhan. Kita ini menjadi pengikut Yesus dulu sebelum kita hektik, busy, sibuk. Kita ini jadi pengikut Yesus terlebih dahulu. Jadi jangan biarkan pelayanan membuat kita lupa bahwa kita orang Kristen. Bahwa yang paling penting di hidup kita ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Even, I'm going to go as far to say that don't let your boyfriend or girlfriend makes you forget that you're a Christian. Don't let your career makes you forget that you're a Christian. Don't let anything makes you forget that you are first a Christian. Then, whatever the role, apapun role atau perannya. But you are a Christian first. Teman-teman adalah pengikut Yesus. I believe this should break someone free today. Gue percaya hal ini bisa memerdekakan beberapa orang di tempat ini. But I'm not done yet. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut balik ke The Message Translation. Philippians 2 verse 1 until 4. Ini judulnya He took on the status of a slave, okay? If you've gotten anything at all out of following Christ, if His love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor. Dia bilang ke jemaat di Filipi, kalau kamu peduli, aku mau minta tolong satu. Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed
with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Wow. To sum up, buat merangkum, ini adalah tentang rendah hati. Kerendah hatian. Oke. I know kita lagi serius, tapi mau gak mau ada pengumuman yang harus gue sampein. Ada yang punya mobil B1769 JFK? Kalau ada, teman-teman perlu mindahin mobilnya. Bisa ke bawah. Oke? Ya. Ya, kalau ada, minta tolong. Kalau enggak, gue akan lanjut. Oke? Ayat 5 sampai 8. Still from the message. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of the status no matter what. Paulus bilang tadi masalah humility gitu ya. Sorry, belum kubah ya ayat. Udah. Paulus tadi bilang masalah rendah hati. Dan Paulus bilang, kenapa kita perlu kayak gitu? Karena Yesus kayak gitu. Oke? Not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. Ditambahin keterangan. And the worst kind of death, at death, a crucifixion. Jadi, Yesus meninggalkan semua haknya sebagai Tuhan, menjadi manusia, dan hidup selfless. Hidup gak mikirin dirinya sendiri. Hidup berpusat bukan pada dirinya. Dan dia taat sampai kepada kematian. Dan kematiannya adalah kematian yang paling buruk di antara yang terburuk. Yaitu mati di kayu salib. Pertanyaannya, kenapa Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang baik-baik saja? Yang rajin, yang taat. Kenapa Paulus ngomongin soal Yesus rendah hati, gimana Yesus berkorban untuk mereka? Kenapa? Ini jemaat yang baik loh. Kira-kira kenapa? Well, karena baik sekarang, belum tentu kehidupan mereka akan tetap baik di masa yang akan datang. Namanya hidup, kita gak pernah bisa kendalikan, dan di Alkitab pun dibilang, akan ada aja angin, hujan, badai, bahkan banjir. Jadi sebelum mereka menghadapi tantangan ini, Paulus mau kasih satu peringatan. Satu pengingat. Bukan dalam konteks yang buruk. Tapi biar jemaat di Filipi bisa terus-menerus sadar akan hal ini. Hal apa itu? Dan ini hal yang membuat Paulus bisa terus melayani. Walaupun ia lagi di penjara. Ini karena Paulus mengerti hal ini. That Jesus' sacrifice on the cross is enough reason for me to serve. It's enough. I don't need any more reason to serve. And I don't have any reason not to serve. Gua gak butuh alasan lain untuk bisa melayani. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib cukup untuk gua melayani. Gak perlu ada embel-embel lain, gak perlu ada iming-iming, gak perlu ada SGL yang puk-pukin gua, gak perlu ada penghargaan dari manusia. The cross of Christ is enough for me to serve.
Dan karena salib Yesus, I don't have any reason not to serve. Karena salib Yesus, gue gak punya alasan untuk tidak melayani. Karena ini alasannya. And this is enough. This one thing. That Jesus lived a selfless life and died a selfless death for all of us. It's enough. So, yeah, I will serve even when it makes no sense to serve. Because you know what? Because serving is an opportunity, not an obligation. Serving is an opportunity. Sebuah kehormatan untuk bisa melayani. Well, here's some things about ministry. Ini hal tentang pelayanan. Kita akan bertemu dengan orang yang tidak kita sukai. Kita perlu melayani orang yang tidak ingin kita layani. Kita secara pribadi akan mengalami perubahan musim hidup. Kita bisa saja diperhadapkan kepada tantangan dan masalah yang sangat berat. Pertanyaannya, apakah kamu masih melayani di saat-saat itu? Can you still serve God? And even more, can you maintain the right reason to serve? Apakah kita bisa mempertahankan alasan yang benar untuk melayani? Karena terkadang, oh iya nih mungkin orangnya gak keluar pelayanan, gak keluar dari gereja nih walaupun lagi dihadang permasalahan. Tapi di dalam hatinya tidak terlihat orang sama sekali. Dia melayani karena kewajiban. Ya udah dijadwal mau ngomong apa gak enak. Ya udah 10 tahun gue kayak gini masa gak pelayanan, gue jadi apa kalau gue gak pelayan? Gue udah 10 tahun melayani. Alasannya udah beda. Alasannya bukan lagi Yesus. I'm gonna share my personal story. Habis itu kita akan tutup dengan membaca ayat lagi. Jadi tahun lalu, tepatnya tanggal 30 November 2023. Benar-benar 1 tahun yang lalu. Gua di laid off dari perusahaan. Dan bahkan lebih tepatnya gue bisa bilang dipecat. Sesuatu yang gue tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Gue gak bisa membahas detailnya. Tapi gue bisa katakan bahwa itu adalah perlakuan yang cukup tidak adil. Karena bukan karena performa gue semata gue dipecat gitu ya. Dan bukan karena perilaku gue, maksudnya gue bukan tiba-tiba ngata-ngatain orang di kantor, tentu tidak gitu ya. I'm still a pastor, so I know I can't do that, right? Jadi bukan karena hal itu, tapi gue dipecat. Terus akhirnya dari situ gue coba mau pursue my dream, mengejar mimpi gue untuk kuliah S2 di luar negeri. Karena gue selalu ingin belajar di luar negeri, banyak historinya terkait dengan keluarga gue yang membuat gue pengen gitu ya. Terus gue mencoba mengambil beasiswa, dan di 10 Juni, di 10 Juni tahun ini, ada pengumuman gue gagal. Lalu untuk S2 yang gue ambil, gue perlu ambil satu tes namanya GMAT. Ini tes yang menurut gue pribadi sangat amat berat. Gue tes, dan yang pertama nilai gue sangat rendah. Jadi gue gak mungkin mendaftar dengan nilai itu. Akhirnya gue memutuskan inilah yang membuat gue kenapa libur pelayanan dari 17 Agustus sampai 8 atau 9 November kemarin. Kenapa? Karena gue mau fokus belajar untuk tes GMAT dan gue mau fokus untuk beasiswa, ngejar beasiswa. Tanggal 6 November gue tes GMAT lagi, yang ini puji Tuhan nilainya oke, membaik, jauh membaik. 7 November pengumuman beasiswanya keluar dan gue kembali gagal. Well, you know what? For some people, mungkin teman-teman di sini mirip dengan gue. Ada orang-orang yang sangat amat tidak suka gagal. Well, bukan berarti semua orang, ada orang yang suka gagal. Enggak, gue tahu ada orang yang, maksudnya semua orang gak suka gagal. Tapi ada beberapa orang, ya kan,
Yes, I'm speaking to you, orang-orang kolerik dan merah gitu ya. We just cannot lose. Is there any amen? Orang-orang yang merah sama-sama katakan. Jadi kegagalan yang kedua, bahkan ketiga ditambah dengan GMAT yang pertama, dan the fact gue tahun lalu di layoff, banyak banget hal yang terjadi 1 tahun belakangan. Dan gue diperhadapkan kepada putusan. Apakah mau kembali melayani? Atau gue fokus mengejar mimpi gue? Tahu kan narasinya gak buruk-buruk amat kok. Gue bukan keluar karena skandal ya kan. Gak ada skandal. Gue gak melakukan apa-apa di gereja. Gue keluar karena mau mengejar mimpi. Dan mimpinya bukan wah gitu kan, jadi apalah hal-hal yang gak benar, enggak juga. Mau kuliah ke luar negeri, S2, dan balik juga ke Indonesia. Ada kontraknya. Bukan hal yang buruk bukan? Iya kan? But let's read this verse from 2 Timothy 2 verse 3 and 4. Ini dari Plain English Version, PEV. Plain. It couldn't get any plainer than this. Okay? I'm gonna read. Remember that you belong to Jesus Christ. You are like his soldier. If soldiers get hurt, they don't stop fighting. Wow. They just forget about their pain and keep going. Well, you have to be like that now. If people see that you belong to Jesus and then they hurt you, you just have to forget it and keep going. Just like a good soldier and like other good Christians. Belum selesai. And you know that soldiers don't get other jobs while they are in the army. They just work for their army captain and try to make him happy. Well, just like that, Jesus is your captain. So you have to just do the things that Jesus wants you to do. And don't get mixed up with anything that he doesn't want. Period. Period. Ya kalau mau tepuk tangan boleh, jangan nanggung-nanggung. So here I am. Keep serving God. Because I know that this is what Jesus wants me to do. So the question for you to discuss in your small group, right? Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan saat ini? Apakah kita masih ingat dan masih menghidupi fakta bahwa kita ini orang Kristen, kita ini pengikut Yesus more than anything else. We're a follower of Jesus. Itu yang pertama. Yang kedua, for those of you who have served, buat teman-teman yang udah pelayani, apakah teman-teman pernah menemukan hard times when you serve? Masa-masa sulit. Dan boleh ceritain di small group, gimana tuh masa-masa itu membentuk teman-teman. Karena gue yakin cerita dari teman-teman pun akan menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ini bahan untuk diskusi di small group. And with that, gue undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, gue ingin kita sama-sama berdoa. Oke? Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan satu komitmen.
bahwa salib-Mu saja cukup untuk kami melayani-Mu Tuhan. Kami tidak butuh alasan lain untuk melayani-Mu. Dan karena salib itu juga kami tidak punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jadi ini kami Tuhan hadir di tempat ini, kami siap melayani Tuhan. Dan Tuhan, sama seperti firman-Mu Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa sulit, maka seperti prajurit yang baik, walaupun ada rasa sakit Tuhan, tapi kami ingin terus maju Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami tidak mau keluar di tengah jalan hanya karena kami mengalami masalah. Tuhan, kami percaya di tengah kesulitan kami, Engkau yang berikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku memberkati jemaat ini, aku memberkati setiap anak muda yang datang ke tempat ini. Aku percaya dari tempat ini akan lahir pemimpin yang setia, orang-orang Kristen yang setia, yang memegang nilai-nilai kerajaan apapun musim hidup mereka. Di dalam nama Yesus.